Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak hadirin yang maha salat syukur Masjid Baitul Salam Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa kembali hadir bertemu pada subuh pagi hari ini di Masjid Baitul Salam untuk mendengarkan kita fikih siasat syar'iyyah, membahas tentang kepala negara dalam fikih Islam. Sebelum kita memulai, mari kita buka dengan surah Al-Fatihah, surah pembuka dengan harapan. Dengan surah Al-Fatihah ini Allah Ta'ala membuka hati kita sehingga kita bisa dengan mudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lalu kita sudah mengenal potret kepala negara atau kepala pemerintahan dalam literatur fikih Islam. Kepala negara dalam literatur fikih Islam sering disebut dengan istilah hakim. Kalau sekarang istilahnya ra'isul daulah atau ra'isul hukumah. Ra'isul daulah kepala negara, ra'isul hukumah kepala pemerintahan. Seperti yang kita ketahui, sistem pemerintahan dalam suatu negara bisa berbeda dengan yang lain. Ada kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, seperti presiden kita. Ada kepala negara tapi bukan kepala pemerintahan, ya. Kayak di Israel presiden Turki tapi kepala pemerintahnya perdana menterinya. Begitu ya. Ada Singapura juga seperti itu, jadi presiden kepala negara tapi kepala pemerintahnya perdana menteri. Gitu. Ya. Dan ini juga terjadi dalam sejarah umat Islam, ya. Ada kepala negara lain, ada kepala pemerintahan lain. Nanti ada kepala namanya akal sultannya. Ya. Namun kalau sejarah di awalnya tentu kepala negara dan kepala pemerintahan itu satu. Jadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang baru nanti di zaman Abbasiyah, nah itu baru nanti ada kepala negara lain, kepala pemerintahan lain. Nah, begitu. Nah, kepala negara dalam literatur fikih itu dikira dengan istilah hakim. Ya. Namun dalam sejarah perjalanan umat Islam, ya, istilah yang pertama yaitu khalifah. Walaupun semua sepakat, ya, bahwasanya ia pemimpin pertama umat Islam, ya, Rasul. Ya. Namun beliau punya, ya, kedudukan jauh lebih tinggi daripada kepala negara atau khalifah yang macam itu apa? Nabi Rasul. Ya, jadi kedudukan lebih tinggi. Ya, makanya tidak pernah Nabi sebut kepala negara atau kepala pemerintahan. Ya. Walaupun faktanya beliau juga memimpin negara Islam, walaupun tidak menggunakan nama negara Islam, tapi substansi negara Islam. Ya, beliau juga memimpin pemerintahan karena unsur-unsur negara yang sudah ada, tanah airnya ada, ya kan, pemerintahannya ada, undang-undangnya ada, begitu, ya, rakyatnya pun ada, ya. Jadi
secara hukum negara sudah bisa dikatakan negara, ya. Dan deklarasinya yaitu Piagam Madinah, ya, seperti itu. Namun sekalipun Rasul adalah pemimpin pertama, tapi tidak disebut sebagai khalifah. Karena khalifah siapa kan? Khalifah kan artinya pelanjut, ya, pelanjut seperti itu, ya. Nah, di sini pemimpin pertama setelah Rasul disebut dengan khalifah, ya, yang artinya penerus, pengganti, ya, penerus atau pengganti. Dan kemudian pemimpin berikutnya, ya, mendapat sebutan Amirul Mukminin, Amirul Mukminin. Dan inilah istilah yang paling masyhur, khalifah dan Amirul Mukminin. Baru kemudian timbul istilah Al-Imam, ya, atau Al-Imam Al-A'zam, ya. Nah, ini yang mulai mencetuskan istilah ini adalah Syiah, ya, karena mereka meyakini Sayyidina Ali adalah pemimpin yang sah menggantikan Rasul. Nah, kemudian timbul lagi istilah Sultan, ya, begitu, Sultan. Nah, dari semua istilah ini memang ada referensi dan rujukannya dari hadis. Karena baik khalifah ada penyebutannya dalam hadis, baik imam juga ada penyebutannya dalam hadis. Begitu dengan Amirul Mukminin dan Sultan, ya, begitu, ya. Dan dari semua istilah tersebut juga ada latar belakang timbulnya istilah. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah makna yang terkandung dalam kalimat-kalimat atau istilah-istilah tadi, ya. Sehingga pemimpin dikatakan hakim, artinya siapa? Hakim artinya yang menghukum, yang memerintahkan. Kalau hakama artinya, ya, diantaranya adalah mana'a, mencegah, roda, mengembalikan. Mencegah apa? Mencegah pelanggaran hukum, mencegah pelanggaran hak. Jadi pemimpin itu sifatnya harus mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran hak, ya, dan jika terjadi maka mengembalikan hak kepada pemiliknya. Ya, pemimpin dikatakan hakim, ya, kenapa? Karena dia dikatakan hakama artinya qadha, menyelesaikan perselisihan. Termasuk yang paling tinggi kata hakim dan kata hakama adalah salah satu sifat Allah Ta'ala al-hakam dan al-hakim. Sehingga pemimpin di atas muka bumi ini mewakili Allah Ta'ala dalam mengurus manusia, ya, mewakili, sehingga dia tidak bisa berbuat sekehendaknya, namanya kan mewakili. Jadi filosofinya pemimpin menurut sudut pandang Islam adalah mewakili Allah Ta'ala. Jadi kalau mewakili Allah berarti dia tidak bisa sembarangan memimpin Allah. Berarti dia harus memimpin sesuai dengan kehendak Allah, mewakili. Nah, ini filosofi begitu. Makanya saya berbeda pendapat dengan istilah demokrasi rakyat yang berkuasa, ya. Jadi bukan presiden yang berkuasa, tapi rakyat yang berkuasa. Rakyat yang mengatur presiden, rakyat yang mengatur pemimpin. Nah, itu pemimpin atau siapa? Kalau rakyat yang mengatur pemimpin, pemimpin yang mengatur rakyat, akan dikarang ini. Maka yang tepat menurut saya, rakyat diatur pemimpin, pemimpin diatur Tuhan. Nah, itu. Kalau demokrasi itu pemimpin menuhankan diri. Nah, itu demokrasi bedanya sih. Dia menuhankan diri, beda. Ya, kalau demokrasi itu pemimpin menuhankan dirinya. Ya, kalau ini bukan menuhankan, memang Tuhan yang mengatur dia. Ada referensinya, ini Tuhan bilang begini, ada referensinya. Jadi bukan menuhankan diri. Kalau demokrasi itu menuhankan diri, salah, nggak betul juga. Pemimpin nggak menuhankan diri, pemimpin adalah wakil Tuhan. Sehingga setiap apa yang disampaikan harus ada referensinya dari Tuhan. Nih Allah bilang begini, nah gitu. Nih Allah bilang begini, nah gitu. Ya, bukan nih saya bilang begini, nih Allah bilang begini. Nah, kalau dikasih, ya, pemimpin menuhankan diri seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Begitu. Ya. Nah, pada dalam Islam pemimpin nggak menuhankan diri. Pemimpin tetap manusia seperti rakyat yang lainnya, tapi dia bekerja, ya, mewakili Tuhan atas nama Allah Ta'ala. Ya, maka setiap yang dia sampaikan harus ada referensinya dari Allah begitu. Karena menyewakil. Maka kan berarti harus ada surat penugasan, ya kan? Harus ada referensinya nih Tuhan bilang begini. Ya, itu
di situ ya. Beda dengan teokrasi. Teokrasi kan pemimpin menuhankan diri. Ya. Karena faktanya nggak ada pemimpin dalam Islam itu yang menuhankan dirinya. Maka Abu Bakar ketika dipilih mengatakan saya seperti kalian sama. Cuma kalau saya mendapat amanah yang berat untuk memimpin kalian, maka saya punya yang terbaik dan terbaik. Makanya kalau saya benar ikuti, kalau saya salah luruskan. Begitu. Itu pidato pertama Abu Bakar ketika terpilih. Ya. Saya sama seperti kalian. Dan saya punya yang terbaik di antara kalian. Ya. Namun saya mendapatkan amanah yang berat. Maka jika saya benar, ikuti. Jika saya salah, luruskan. Jadi katakan ketika ya diamanati untuk jadi pemimpin. Langsung Umar bin Khattab mengangkat pedangnya dan mengatakan akan saya luruskan dengan pedang ini. Gitu. Jadi tidak menuhankan diri sama sekali. Ya. Seperti itu. Tapi apa yang dia lakukan itu adalah mengikuti perintah Tuhan. Itu bedanya di situ. Ya. Nah tadi pemimpin khalifah karena menggantikan Rasul, berarti melanjutkan cara Rasul dalam memimpin. Pemimpin adalah Amirul Mukminin. Artinya apa? Pesuruh. Pesuruh. Berarti apa? Bekerja untuk kemaslahatan umat. Sesuai dengan kaidah fikih, tasarruful hakim manutun bil ala ra'iyat manutun bil maslahah. Ya, tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berfokus pada kemaslahatan. Apa kemaslahatan rakyat? Nah itulah ya, cara pemimpin mengambil keputusan. Ya, jadi bukan sekedar pemimpin itu berinovasi, bukan sekedar untuk berkarya, enggak. Kalau karya jauh dari kemaslahatan ya semestinya tidak terjadi. Ya, jadi apapun yang menjadi karya pemimpin itu yang harus kemaslahatan rakyatnya itu yang menjadi fokus ya dalam mengambil keputusan gitu. Nah kemudian pemimpin juga imam, ya seperti imam dalam sholat, nggak boleh rakyat mendahului pemimpin, ya nggak boleh. Pemimpin harus diikuti, rakyat yang mengikuti, karena imam dijadikan imam untuk diikuti. Tapi yang tidak kalah pentingnya apa? Kalau berdasarkan bab tentang sholat, namanya imam sholat itu harus yang terbaik. Nah, kata Nabi, yakum hukum hukum. Yang menjadi imam itu yang paling bagus baca Qurannya, yang paling bagus dan paling banyak hafalan Qurannya. Ya, kalau tentang sholat itu pasti harus benar ya, mereka disebut. Artinya ketika Rasul mengatakan pemimpin itu imam, ya, dia selayaknya imam. Pertama dia diikuti, tak boleh dilewati atau didahului. Ya, yang kedua apa? Harus yang terbaik. Yang ketiga apa? Kalau pemimpin lupa ingat deh, kan gitu. Ya kan kalau imam lagi lupain, ingatin jangan dibiarkan. Ya kalau ngeyel, ya udah tinggalin aja imamnya sholat masing-masing kan begitu. Kan fikirnya begitu. Kalau imam udah salah, ngeyel udah mau niat mufakat, begitu. Biasanya jangan jadi imam lagi, nah gitu. Itu kan fikirnya begitu. Ya, jadi sholat kan, imam detas-desan salah, ditegur ngeyel kan, udah mau masing-masing mufakat, sholat masing-masing, udah selesai lupa. Besok jangan jadi imam lagi, gitu. Gitu ya. Kenapa? Karena ketaatan pada pemimpin tidak boleh keluar daripada ketaatan pada Rasulnya. Ya kan? Nah pemimpin juga disebut sultan, artinya punya kuasa. Atau dia punya kewenangan yang tidak dimiliki oleh individu. Gitu. Ya, maka dia boleh membuat kebijakan, ya, yang bahkan mengharapkan yang mubah itu boleh. Tapi tadi kalau ada kemaslahatan, seperti misalkan Umar bin Khattab di zaman beliau pernah melarang sahabat nikah dengan ahli kitab, dengan ahli kitab, pernah melarang. Padahal dilakukan dibolehkan, tapi Umar pernah melarang ya para sahabat menikah dengan ahli kitab. Kenapa? Karena beliau menyaksikan sahabat kepada cenderung nikah dengan wanita ahli kitab sehingga wanita muslimahnya bahasanya kalah saing gitu. Ya kan? Seperti itu. Ya. Sehingga dalam kaidah fikihnya memang boleh pemimpin melarang yang mubah itu boleh kalau memang ada kemaslahatan. Atau bahasanya membatasi kebebasan, kan gitu ya? Ya kalau bahasa politik membatasi kebebasan. Ada kebebasan tapi dibatasi, kan gitu. Ya, untuk apa? Untuk kemaslahatan umum seperti itu. Nah, itulah
itulah nama-nama julukan-julukan yang disematkan kepada pemimpin dalam Islam dalam sebagian syarat yang sangat dengan makna. Ya. Di dalam ini aja kita sudah punya gambaran seperti inilah pemimpin dalam sudut pandang fikih Islam. Nah sekarang kita akan masuk kepada yang sifatnya substansinya. Kalau tadi ibaratnya baju itu jaketnya. Kalau sekarang manusianya itu seperti apa? Seperti apa sih manusianya? Ya. Maka para ulama dalam kitab-kitab fikih tentang imamah, misalnya dalam imamah hukum, dalam imamah atau kalau Imam An-Nawawi khusus memang tentang politik yaitu tentang sultanian, ya itu membahas tentang syarat pemimpin. Seperti apa syaratnya? Ya. Dr. Fuad Muhammad An-Nadi mengatakan, ya, terpenuhinya syarat pada seorang pemimpin adalah jaminan. Tawafu ahli syuhud yu'addu dhamanatan akidatan. Ya, jadi terpenuhi syarat pada seorang pemimpin adalah jaminan yang kuat agar seorang pemimpin itu bisa melaksanakan kewenangannya dan kekuasaannya untuk dapat mewujudkan maksud dan tujuan dari diangkatnya menjadi pemimpin. Jadi begini, kita misalkan jadi panitia nih, lomba MTQ, pastikan kita bikin syarat, ya kan? Syarat peserta gini. Polanya apa dalam menyusun syarat tadi? Polanya tadi tujuannya. Tujuannya apa? Nah, tujuan itulah yang akan menjadi pola untuk menentukan syarat. Nah, kalau pemimpin misalkan nih, tujuannya untuk mengurus rakyat 200 juta. Kira-kira syarat yang paling utama apa? Ya ilmu kan? Dan amanah. Kemudian ilmu dan. Nah kalau nggak ada ilmu gimana bisa ngurus orang 200 juta? Ya, kalau misalkan sebuah kendaraan ada yang masih sederhana, maka teknisinya kasih si A. Betul udah tambah kompleks kasih si B kan gitu. Ini kan kenapa? Ini kendaraan komponennya sedikit, simpel. Ini komponennya banyak, rumit, nah kan gitu. Kasih yang lebih pintar lagi. Nah, ini rakyat cuma 10 juta. Ya kan? Oh, ini paling cukup. Nah kan gitu, kan 10 juta paling lah gitu. Ya kan? Nah kalau rakyatnya 200 juta, nah, berarti kan harus orang yang kecerdasannya itu mesti di atas rata-rata. Kalau lah hasil pendidikan menjadi standar ukuran, ya paling kan IP-nya 3,5 ke atas gitu. Misalkan, begitu ya, seperti itu. Kenapa? Karena dia menjadi jaminan agar dia bisa dipastikan melaksanakan tugasnya. Itu polanya itu. Cuma sayangnya kita nih, politik yang berjalan, pemimpin itu yang popularitasnya tinggi. Itu sayangnya. Kenapa? Meskipun nggak apa-apa. Ya itu tadi ini sekalipun nggak bisa menjamin dia akan bisa menjalankan tugas apa enggak. Kan gitu. Itu kan faktanya begitu. Kan? Nah ini yang mindset ini harus diganti di masyarakat nih. Jangan milih pemimpin karena popularitasnya tinggi. Ya kalau popularitas tinggi artis popularitas paling tinggi gitu aja. Ya kan? Ronaldo pengikutnya apa coba? Masalahnya kemampuan kayak kita juga segitu. Nah itulah ini kita sekarang sedang dalam rangka edukasi. Nah gitu kan? Majelis kita sekarang dalam rangka edukasi. Gimana kita mengedukasi masyarakat? Pemimpin itu bukan dilihat elektabilitasnya, tapi kapasitasnya. Ya kan? Nah kapasitasnya nanti apa aja adanya nanti kita bahas nih. Bukan hanya faktornya ya, banyak kapasitasnya nih. Kalau bahasa fikihnya namanya kafaah. Ya, bahasa kita ya kapasitasnya. Ini bahasa fikihnya kafaah. Ya. Jadi ketika kita menyusun sebuah syarat itu dikatakan
Labudda ayakuna dasilatin fil wusul ila maksud. Dalam syarat itu harus ada korelasi dengan tujuan. Tujuannya apa? Misalkan contohnya nih, ini saya buat contoh misalkan ya. Akan memimpin rakyat 200 juta. Kan selain tadi yang disebut masalah faktor, ada hal yang nggak kalah penting apa? Bijak. Bijak. Namanya ngurus manusia, kan harus bijak. Nggak cukup ilmu kan? Betul ya? Kita kan kalau dipimpin sama orang bijak rasanya beda dengan dipimpin sama orang berilmu. Nah, bijak itu bisa didapat dari apa? Kan pengalaman hidup. Ya betul kan? Orang semakin tambah umur semakin bijak kan gitu. Bijak itu nggak bisa didapat di bangku sekolah. Dia bisa dapat dari pengalaman hidup. Makanya orang yang umurnya baru 30-an dengan yang sudah 40 ya pasti beda lah bijaknya. Nah kalau kita paksakan orang umur baru 35 jadi pasti ya. Ini nggak terwujud sifat bijak ini. Baru misalkan ya seperti itu tuh ya. Tapi juga ada batasannya juga karena manusia kan makin keras juga makin melemah. Betul ya? Waman mu'amirhu nunakasu fil khalqi. Orang yang ditambah umur tambah banyak otomatis berarti ada batasannya juga. Ya kan? Umur sekian menurut ahlinya udah pada menurun nih kemampuan berpikirnya, kan gitu kan? Jadi kalau ada pembatasan umur, ya wajar. Umur segini mah masih mudaan, belum bijak. Kecuali memang buktinya ada, walaupun masih muda, pengalamannya banyak. Nah, lain lagi, ya kan? Dari umur 20 dia jadi Pak Wali Kota, ya baru umur 25 menjadi gubernur. Nah, itu kan gitu ya. Ya kan? Kalau cuma baru jadi Pak Lurah, terus mau jadi presiden, nah dia jauhan. Gitu. Ya kan? Jadi namanya syarat itu harus ada hubungan dengan tujuan. Tujuannya apa? Ya tujuannya memimpin, mendatangkan kemaslahatan. Tujuan ada dalam pembukaan undang-undang 45 ya. Kan tujuan didirikan negara. Jadi fokus kepada tujuan. Gitu, ya. Ini dikatakan. Selain itu, ya di susunnya syarat-syarat adalah dikatakan sini, ya domanat allati tahulu duna inhirafin au isa al-istiqmal sultan. Syarat ketika disusun sebagai jaminan agar pemimpin ya terhindar dari inhiraf, melenceng, wa isa istiqmal ya, power abusement, penyalahgunaan kewenangan. Jadi orang salah menggunakan kewenangan itu enggak selalu karena salah niat, tapi emang salah karena nggak tahu fungsi. Ya, kan? Ya, dikasih HP. Kalau kita ngasih HP ini kan produk bagus. Tapi kalau kita kasih anak di bawah umur, berarti kan salah gunakan kan? Kan gitu. Jadi yang salah bukan HP-nya, tapi emang orang tersebut memang belum mampu menggunakan HP tadi, maka dipikirkan salah. Apalagi presiden, pemimpin tertinggi, orang nomor 1. Kalau diberikan kepada orang yang tidak bisa, nanti salah gunakan. Nanti kepemimpinan digunakan untuk memperkaya keluarganya, digunakan untuk memperkaya kerabatnya. Kan ini salah gunakan. Jadi bisa ada istiqmal sultan, abusement, penyalahgunaan kewenangan. Makanya harus disusun syarat-syarat agar terhindar. Ini baru mukadimah ini kita bicara, belum masuk syarat-syaratnya. Ya, sini katakan begitu. Ya, jadi filosofinya disusunnya syarat yang pertama tadi, ya, untuk menjamin bahwasanya pemimpin dapat melaksanakan tugas, kewenangan dan kekuasaannya agar dapat mewujudkan tujuan dari diangkatnya sebagai pemimpin. Jadi fokus pada tujuan. Saya sering kalau dalam rapat-rapat
itu begitu, selalu mengarahkan kepada tujuan. Karena kadang orang nggak fokus sama tujuan. Kapan bikin sebuah kegiatan? Yang pertama dibahas kapan waktunya, di mana, ya kan gitu. Yang pertama dibahas kapan dan di mana. Saya kira yang pertama dibahas kita bikin kegiatan ini apa targetnya. Nah itu dulu saya kira. Targetnya apa nih? Nah target itulah yang akan menentukan tempat yang pantas di mana kalau targetnya begini, waktu yang pas di mana kalau targetnya begini, kan begitu. Ya misalkan nih, ya DKM pengen bikin kegiatan pemulasaran, bukan usah jenazah, pemulasaran. Nah targetnya apa saya kira? Memperbanyak orang yang ahli atau sekedar ya kan sosialisasi. Nah targetnya dulu. Nah dari target itu akan ditentukan berarti pengisinya siapa, kan gitu. Nanti bentuk acara gimana? Ya kan sekedar pengenalan, ya kayak ceramah biasa. Tapi kalau mendidik sampai ahli pelatihan, ya, berarti awalnya praktek dan latihannya itu akan menentukan budgetnya, kan gitu kan? Akan menentukan berapa jumlah peserta. Jadi yang pertama dibahas itu tujuan dulu. Yang pertama dibahas di mana ngadainnya, kapan ngadainnya. Jadi sering pola pikir orang itu salah. Pikir tujuan bernegara itulah yang harus kita selalu fokus. Kita bernegara itu mau ngapain sih? Karena disebutin itu dalam pembukaan Undang-Undang 45, mensejahterakan kehidupan bangsa, kan gitu ya? Kan salah satu tujuannya kan? Ya? Nah itu berarti harus ada orang yang mampu mensejahterakan rakyat. Ya, itu. Jadi tujuan. Kemudian ya termasuk ada jaminan agar dia tidak menyalahgunakan kekuasaan. Nah itulah disusun ya syarat-syarat tersebut. Ya, seperti itu. Nah sehingga mulai mengatakan ya, poros dari disusunnya syarat apa? Kafaat kapasitas. Ya. Kapasitas seorang pemimpin li'adai muhimmatihi, untuk menjalankan tugasnya, misinya. Dipastikan kapasitasnya. Kalau kita ya kemarin saya betulin sumur di rumah ya rusak, ternyata yang dipanggil bukan ahlinya, duitnya keluar beresnya kagak. Beres kagak dia keluar, ya kan ada kerja diminta uang kan? Air adalah yang ahlinya, beres selesai, kan begitu sederhananya. Sebelumnya mobil saya pintunya rusak, saya kasih sinyal. Lama dikerjain, tambah rusak mobil saya. Nah, beres. Duit keluar, akhirnya saya bawa bengkel yang ahli. Cepat rapi, ya. Kan sederhana begitu. Masa negara yang sebesar ini kita kasih sama orang yang kapasitasnya yang memadai? Di mana coba pola pikirnya? Ini kan salahnya kita nih, media juga yang mendukungnya. Jadi pemilu itu kayak main bola, bahkan yang negara kayak main judi. Ini yang peluangnya menang nih, gitu kan? Karena setiap orang berpikir saya harus menang, sehingga berpikir gimana peluang yang menang, sehingga survei terus diangkat. Ya kan? Survei terus diangkat. Nih yang peluangnya menang si A, ya si B kecil. Ya kan? Kan ini yang di blow up terus sama media hampir setiap hari. Hampir setiap hari kan? Ya, hasil survei lembaga A, lembaga B, lembaga C, itu aja terus yang diangkat. Itu kan pembodohan namanya. Kok kita mau dibodohin gitu? Mudah-mudahan menjadi corong nih, ya. Edukasi masyarakat, kapasitas itu utama. Simpelnya tadi aja lah, ya. Gara-gara ketua nggak pintar mau praktek, anaknya mati. Kan kemarin begitu kasusnya, ya kan? Makanya kita berobat berikan mahal nggak apa-apa, yang penting ahli, kan begitu. Kan tidak begitu kan, nggak apa-apa mahal.
ya kan gitu. Kan kita kalau memang kita mampu, kita rela keluar duit banyak, yang penting urusan kita beres. Kan gitu. Seakan-akan kan kalau begitu kan, nggak mungkin makan yang nggak jelas. Asli itu rusak. Dan ada namanya ahli dan dipercaya kan gitu ya. Jadi gitu. Ahli tadi mahal dikit nggak apa-apa. Begitu. Nah, ini nih yang harus ditekankan di masyarakat kan. Ya, utamakan kapasitas bukan elektabilitas. Elektabilitas terus yang diangkat. Si A dalam 9%, hasilnya kecil. Ya, seperti itu. Nah ini sebenarnya akal sehatnya itu keliru ya. Akalnya nggak sehat kan seperti itu. Ya, gitu ya. Ya mudah-mudahan di pemilu 2024 yang tambah sehat akalnya bagi rakyat Indonesia. Ya, jangan nggak sehat akalnya. Kasihan ini karena elektabilitas tinggi, karena peluang menangnya gede. Nah, emang kita main judi peluang menang gede? Kalau main judi iya peluang menang gede kan? Kalau main judi peluang menang gede, nah bilang ini ada peluang menang gede dan juga kecil kan? Saya juga terus terang saya nggak paham. Lembaga survei itu ngumpulin suara dari mana gitu? Gitu ya. Jumlah responden kan cuma kecil tuh. Ya kan? Satu lagi 1.200-an. Mau dibandingkan dengan 100 juta gitu kan? Kan nggak logis kan? Kan nggak logis. Gitu. Ya pokoknya walaupun survei itu memenangkan pilihan kita, tetap aja abaikanlah gitu aja. Kadang-kadang kita kalau surveinya memenangkan pilihan kita apa? Kan gitu kan? Pilihan mengalahkan kita bilang apa-apa kan gitu. Udah buang semua mau survei yang mana aja gitu aja selesai. Kadang-kadang gitu ya. Giliran survei memenangkan pilihan kita, nah ini survei benar nih. Giliran kalah, lah survei apa? Nah, itu juga objektif juga begitu. Udah, ya kan? Nggak usah ke survei lah, ya kan? Masalahnya kan lembaga survei kan banyak. Itulah. Beda-beda. Ya kan abaikan aja sudah. Ya. Abaikan aja. Karena saya kebetulan pernah lembaga survei datang ke saya. Ya, jadi apa dari pihak apa namanya yang keliling dikasih saya misi A gitu, ya kan? Tapi lucunya yang datang ke saya itu udah orang berapa gitu. Jadi bukan dari orang surveinya, ya kan? Yang berapa saya lupa datang ke saya itu. Oh, Allah kirim, ya kan lembaga survei ke saya gitu. Saya senyum aja begini tuh, survei saya bilang. Nah, anak lihat suka atau nggak survei, yang pasti kita bisa menentukan bahannya, kapasitasnya bukan elektabilitas. Itu. Kenapa? Karena amanah. Logikanya gitu aja. Kita ingin kita diurus, kayak gitu nih ya. Kita diurus kan? Masa sih kita diurus sama orang yang kapasitasnya nggak cukup? Oke, katakanlah semuanya bagus. Kita pilih yang terbagus, kan begitu. Semua bagus, pilih yang terbagus di antara yang bagus. Udah gitu aja, bagus semua. Ya, karena udah selektif, udah percaya udah selektif ya. Artinya nggak mungkin jualan yang sudah selektif juga. Ya, bagus semua calon. Nah kita pilih yang terbagus, begitu aja. Ya lihat hasil kerjanya, lihat pengalamannya, kan begitu dan seterusnya. Ya begitu. Nah terakhir. Ya ini karena kajiannya fikih berarti kan hukum Islam. Ya, hukum Islam itu harus ada dalilnya. Ada dalil. Jadi enggak murni dari karya pemikiran manusia gitu. Ini nama sedikit ya. Nyata kan? Jadi menurut saya di antara keistimewaan ulama-ulama fikih, jadi mereka tuh menyusun dan membuat hukum itu mengikuti dalil, bukan mengikuti
kreasi yang datang dari langit. Itu dalil. Ada dalil susun hukum, ada dalil susun hukum gitu. Ya. Jadi nggak menyusun undang-undang hukum itu berdasarkan hawa nafsu sama sekali nggak ada. Ya. Karena mereka kalau nggak ada dalil mereka nggak boleh berfatwa, mereka nggak boleh berpendapat. Bahkan dalam banyak masalah sering ada sampai tawakuf. Apa tawakuf? Nggak bisa lanjutin, begitu. Ya. Dalam bacaan begitu ada istilah tawakuf. Nggak berani melanjutin, nggak berani memutusin. Kenapa? Nggak cukup dalilnya. Ada istilah tawakuf. Berhenti. Ya. Kenapa? Ya nggak bisa melaksanakan dalilnya nggak cukup. Tawakuf. Ya. Nah, jadi para ulama fikih ketika menyusun syarat pemimpin itu harus ada dalilnya. Nah, faktanya ya, dalil yang ada tentang calon pemimpin, kalau dalilnya yang sifatnya teks secara langsung jelas, bukan secara apa ya, implisit, tapi secara eksplisit, itu memang cuma satu dalil yang secara khusus bicara tentang pemimpin, yaitu hadis Nabi yang berbunyi pemimpin. Ini konteksnya konteks zaman Nabi ya, zaman sahabat. Baru nanti konteksnya kita gimana terapkan sekarang, ya. Nah konteksnya kayak itu adalah al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin harus dari orang Quraisy. Nanti ada bab yang kita bahas hadis ini. Tapi itu hadisnya. Tapi syarat-syarat yang lain itu tidak ada syarat secara khusus pemimpin harus begini. Tapi syarat yang sifatnya kesimpulan. Misalkan kita sering mendengar istilah sidqun, amanah, fatona, apalagi tabligh kan begitu. Sebenarnya kalau kita pernah baca ini syarat Nabi, ya kan? Bukan syarat kepala negara. Ketua DKM. DKM. Iya kan? Kalau dipakai konteks kepala negara kan bisa juga. Nah, harus kita sesuaikan. Itu sebenarnya syarat Nabi, bukan syarat sifat Nabi, bukan syarat sifat Nabi. Ya kan? Sidqun, sidik, artinya apa? Apa yang dikatakan benar, nggak bohong, kan gitu ya? Gitu ya? Benar kalau bilang begini, ya seperti itu. Berkata sesuai dengan fakta, itu kan sidqun. Amanah dititipin, disampaikan, ada juga disampaikan, kan amanah. Cuma kalau tabligh apa namanya? Komunikatif. Komunikatif. Apa yang benar? Komunikatif. Cuma kan kalau tabligh nanti bukan komunikatif. Kalau dititipin wahyu disampaikan, beda. Menyampaikan komunikasi. Enggak, maksudnya bukan istilah komunikatifnya. Bukan, nih kalau turun wahyu disampaikan. Nah itu tabligh. Nah kalau pemimpin Jika ada informasi yang benar, bukan kebaikan. Jangan ditutupi. bisa. Infocom. Betul nggak Jangan masalah. dibohong. Benar. Memang dalam bab fikih kalau terkait dengan sosial politik itu tentu terus terang fleksibel. Ya, nggak kaku kayak ibadah. Kalau ibadah kaku, fix, nggak bisa kita modifikasi, nggak bisa. Ya, ini bukti salah satu bukti bahwasanya ajaran Islam itu yang memang fleksibel. Dalam apa? Dalam masalah sosial dan politik itu fleksibel. Makanya dibikin dalilnya pun yang nggak kaku. Ya, beda dengan ibadah. Kita nggak suka apa, fix begitu, nggak bisa modifikasi, ya, nggak bisa kita atur-atur, nggak bisa. Tapi kalau yang sifatnya sosial dan politik, nah itu sah-sah. Ya. Artinya begini, kalau syarat secara khusus misalkan ini kalau kita bicara syarat secara fikih ya, syarat sholat, wudu, yang ada perintahnya. Kita untuk bila sholat tiba situ, kan begitu. Nah, tapi kalau bicara syarat pemimpin kepala negara, secara khusus bicara tentang syarat kepala negara, itu cuma hadis ini. Yang lainnya kesimpulan namanya. Yang kedua adalah kemaslahatan. Sehingga ketika kemaslahatan bertambah, syarat bertambah. Begitu. Ya, syarat bertambah. Ya, seperti itu. Nah,
Dengan sebab seperti itu, para ulama jadi beragam dalam menyusun syarat. Ya, dalam menyusun syarat. Misalkan, ya, di sini Al-Baghdadi, ya, dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, ya, Al-Farqu Bainal Firaq, ya, ini ketika bicara tentang syarat pemimpin, beliau menyebutkan hanya 4, ya. Nah, sementara Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah menyebutkan ada 5. Sementara Al-Ghazali, ya, Imam Ghazali, ya, dalam kitab Fadhail Batiniyah, ya, itu menyebutkan ada 10. Sementara Imam Mawardi dalam kitab Ahkam Sultaniyah menyebutkan ada 7. Beragam banget ya, beda dengan sholat. Perbedaan pendapatnya minim gitu. Kan? Ulama sepakat syarat-syarat bersebatu. Ulama sepakat syarat-syarat bersuci. Ulama sepakat syarat-syarat untuk aurat. Ya, hampir nggak ada pendapat. Hampir nggak ada pendapat gitu. Ya, fix. Tapi kalau untuk yang ini ada undang 4, ada undang 5, ada undang 7, ada undang 10, kan beragam banget. Itu kalau kita menyimpulin yang mana kita ambil nih? Yang undang 4, apa yang 7, apa yang 10. Kalau mau gampang yang 4, karena semakin banyak syarat semakin susah kan gitu. Kan bagian gitu ya, semakin banyak syarat makin susah. Udah dikatakan pakai apa begitu? Nah, kayak begitu kesimpulannya. Kita harus pelajari ya, kenapa dia menyebutkan 4, kenapa dia menyebutkan 7. Nah, itu hanya karena beda sudut pandang. Dan yang kedua tadi kita katakan karena secara teks Al-Quran dan hadis memang tidak ada yang secara khusus menyebutkan syarat pemimpin, kecuali tadi satu hadis Al-A'immatu, imam, pemimpin min Quraisy dan kalangan Quraisy. Begitu. Selebihnya itu kesimpulan para ulama. Ya. Kesimpulan para ulama. Begitu. Ya. Nah, di sini dalam kitab yang saya tulis, ya, kajian saya tentang fikih siasa dan kitab-kitab yang saya kumpulkan, syarat A, B, C dan seterusnya, itu dari sekian banyak syarat itu bisa kita kelompokkan dalam 3 kategori. Ya, yang pertama syarat terkait dengan wilayah. Apa wilayah? Kewenangan. Ya, kewenangan. Ya. Yang kedua kafa'ah, kapasitas. Ya. Dan yang ketiga da'wal aghlabiyah, dukungan mayoritas. Ya, jadi dari sekian syarat itu saya kelompokkan menjadi 3. Ya, yang pertama ya wilayah, ya, kewenangan. Yang kedua kafa'ah, kapasitas. Dan yang ketiga da'wal aghlabiyah, ya, atau dukungan mayoritas. Ya. Secara singkat sebagai pengantar bab ini, ya. Jadi kalau untuk wilayah atau kewenangan, syarat pertama adalah Islam, kemudian balik, ya, kemudian berakal, ya, kemudian merdeka, ya, dan kemudian syarat yang kelima adalah laki-laki. Adapun kafa'ah, kapasitas, ya, syarat pertama kapasitas secara fisik, badan sehat, kemudian ada kapasitas moral, akhlak, ya, kemudian ada lagi kapasitas, ya, ilmiah, keilmuan, ya. Terus berikutnya lagi, ya, kapasitas kepemimpinan, kata dia. Nah, terus itu yang berkaitan dengan kafa'ah. Dan yang terakhir da'wal aghlabiyah, didukung oleh mayoritas. Nah, ini yang sangat realistis. Jadi pemimpin itu harus didukung oleh mayoritas. Kenapa? Apa dalilnya? Nah, itu nanti kita akan bahas satu-satu. Ya, insya Allah. Ya, yang pertama tentang wilayah atau kewenangan, ya, seorang muslim. Lalu nanti kita terjebakkan dengan konteks negara kita. Apakah memang perlu syarat Islam? Apa pesan di baliknya? Kan gitu.
Oke, kemudian bakal balik, apa batasan balik, apakah balik cukup umur 13 tahun dari yang balik gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti ada penjelasannya lebih jauh lagi, ya kan. Nah, kemudian merdeka, bebas, bukan budak. Nanti kita terjemahkan dalam konteks sekarang, ya seperti itu. Dan laki-laki, kenapa mesti laki-laki nggak kalau boleh perempuan? Nah itu nanti kita akan bahas. Nah itu terkait dengan kafa'ah, ada kaitannya dengan wilayah. Terkait dengan kafa'ah, ya kafa'ah ismiyah, badan sehat, ya. Kemudian kafa'ah ilmiah, kapasitas ilmuwan, ada kafa'ah khuluqiyah, kapasitas moral, ya seperti apa moralnya, ya kafa'ah qiyadiyah. Nah, kapasitas kepemimpinan. Ya, nanti semua kita akan bahas ada dalil-dalil seperti apa, dan terakhir yang ketiga adalah dakwah al-awliyah, dukungan humanitas. Nah ini semua insya Allah itu disimpulkan ya, bukan secara khusus ada Quran aja, disimpulkan dari Al-Qur'annya, dari hadisnya dan pendapat para ulama insya Allah. Ya, untuk kali ini kita cukupkan itu sebagai pengantarnya. Ya, jadi disusunnya syarat pada para ulama tujuannya sebagai jaminan agar ya pemimpin dapat menjalankan tugas dan kewenangannya hingga tercapai tujuan daripada jabatan pemimpin tersebut. Termasuk sebagai jaminan agar tidak melenceng dan tidak menyalahgunakan ya, kekuasaan. Ya, tidak melenceng dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Ya, itu ya pola pikirnya tentang menyusun syarat. Nah, sehingga harus dipastikan dalam diri pemimpin itu memiliki kapasitas yang dibutuhkan ya, untuk dapat menjalankan tugasnya. Nah, karena kita konteksnya pelajaran tentang fikih, maka semua itu harus ada dalil-dalilnya. Karena syarat adalah salah satu hukum. Ya, jadi hukum satu ada 10. Selama ini kita kenal 5. Tapi yang tepat 10, 5 yang pertama namanya ahkam taklifiyah, ya wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, itu namanya ahkam taklifiyah. Nah yang kelima lagi namanya ahkam wadiyah, hukum wadi, ya sebab, syarat, mani, sah dan batal, itu hukum syar'i semua. Nah, karena hukum syar'i berarti harus ada referensi dari syariah. Nah referensi syariah yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga ijma ulama, yang keempat qiyas, dan seterusnya ada masalah mursal, ya ada uruf, ada sanad dan seterusnya. Dan bagus dalam kitab usul fiqh itu disebutkan seperti itu. Artinya ketika para ulama menyusun hukum itu selalu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan hawa nafsu, ya bukan berdasarkan kepentingan. Beda dengan politik ya, undang-undang dibuat berdasarkan kepentingan. Kepentingan siapa? Ya, kepentingan orang Indonesia. Untuk faktanya begitu. Ya faktanya seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau dalam Islam hukum disusun berdasarkan dalil. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi kajiannya. Insya Allah masih cukup waktu. Masih ada November, Desember, Februari. Ya kan? Betul ya? Betul ya? Kan pemilihan Februari. Tanggal berapa? 14 Februari. Hari apa tuh? Intinya apa? Libur. 14 Februari hari apa? 14 Februari kita masih bisa ngaji. Karena minggu kedua itu tanggal 11. Ya, tanggal 11. Ya, masih bisa gitu ya. Buat finalisasi kajian kita. Ya, Pemantapan. finalisasinya insya Allah. Ya, insya Allah cukup waktunya. Ya, tidak lain tujuan kita adalah edukasi. Ya, insya Allah kita tidak akan bicara mendukung kelompok tertentu, karena bukan tempatnya. Ya kan, nanti kalau dalam masjid baru lagi saya bicaranya kalau dalam masjid, di dalam masjid, dan naik. Nanti kalau dalam masjid lain lagi, gitu ya. Jadi kalau dalam masjid kita nggak boleh menggunakan mimbar masjid untuk mendukung orang tertentu, kelompok tertentu kan boleh. Ya, karena masjid milik semua. Jadi kedua masjid silakan. Yang kedua masjid ya, masjid itu kan bangunan fisik ya. Ya, masjid bangunan fisik. Ya, ini masjid nih jelas batasannya. Batasannya itu kan kalau udah di parkiran mobil jalan lagi itu bukan masjid.
nih kalau di gunung kecil nggak apa-apa ya. Silakan aja. Yang penting ya kan semuanya bicaranya dengan hati berdasarkan logika, gitu. Ya, isinya berdasarkan logika, menyampaikannya dengan hati. Ya itu aja ini. Ya, jadi nyata-nyata aja. Ya, zaman sahabat juga ada beda pendapat. Ya. Ketika Rasul meninggal ada dua kubu. Ya kan? Ya. Jika selama berpilih silakan menyampaikan pendapatnya masing-masing tentang kecenderungannya untuk mendukung siapa. Ya, yang penting kita tidak menjatuhkan orang lain, tidak menjatuhkan lawan. Ya. Polanya itu namanya pola, kalau bahasa Arabnya istiqom. Istiqom itu polarisasi, itu menarik. Jadi kalau saya analogikan ibarat matahari. Kalau kita ingin mengalahkan cahaya lampu, jadilah matahari. Nah kita tidak. Ya, tanpa mematikan lampu, dia akan kalah dengan sendiri kan kita matahari. Ya, kan lampu 8 terang banget tuh. Ya, terang banget. Tapi begitu matahari terbit, hilang. ya, kelihatan kan? Nah itu. Ya. Jadi kita nggak perlu menjatuhkan orang, cukup kita menjadi tegak. Semakin kita tinggi, dia akan kalah sendiri. Ya, gitu aja prinsip. Ya, jadi tidak dengan menjatuhkan orang, tapi kita dengan menjadi tegak. Kita semakin tinggi, lama-lama orang akan terhalang. Begitu aja prinsipnya. Karena konteksnya dalam Al-Quran, Qul ja'al haqqu wa zahaqal. Nah itu. Jadi kalau akan datang, Allah itu dengan sendiri kita, ya, akan gitu ya, akan seperti itu. Itu polanya begitu ya. Jadi tanpa harus menjelekkan lawan, menjatuhkan lawan. Terus kita angkat kebaikan-kebaikan kita, ya, sehingga ya dengan sendirinya akan menang. Itu polanya begitu ya. Nanti debat-debat di gitu ya. Oke. Baik, demikian seperti biasa sebelum kita akhiri, mungkin ada yang bertanya atau yang bertanya sesuatu. Ya silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau saya bilang mengenai syarat, Iya. para nabi itu diangkat oleh Allah. Ada yang istilahnya raja, seperti Raja Daud. Iya. Begitu pula nabi yang lain termasuk Rasulullah SAW. Iya. Nah setelah itu kan kepemimpinan itu berubah karena tidak ada lagi nabi yang diangkat. Iya. Misalnya pergantian kepemimpinan Rasulullah itu kan sangat unik gitu ya. Nah sekarang ini kita lihat misalnya di Arab Saudi itu saya tidak tahu persyaratannya masuk benar gitu. Iya. Karena kan mengangkat pengganti pemimpin itu anak. Iya. Tapi kalau di Iran itu kan pemilihan Iya. untuk presiden. Iya. Nah kira-kira itu menurut persyaratan yang tadi disampaikan oleh Pak Ustaz itu di mana posisinya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang saya tangkap yang ingin tanyakan intinya syarat terpilih, bukan tentang syarat. Ada yang dipilih pada rakyat, itu republik. Dari Arab itu ada Mesir, itu republik dipilih ya, begitu. Ya, nah memang kebanyakan Arab itu bukan dipilih, kebanyakan Maroko kerajaan, ya kan? Negara Pulau hampir semuanya kerajaan, ya hampir semuanya. Mana yang ini nggak ada dipilih yang mana? Yang dominasi ada, kayak Mesir. Nggak Mesir lah, Mesir republik. Aljazair, Nah, Aljazair, Tunis, ya, itu nggak kerajaan. Libya, Libya itu nggak kerajaan, Irak. ya kan? Irak, ya. Nah, kalau ke negara itu kayaknya hampir semuanya kerajaan. Lebanon juga republik. Lebanon juga republik ya, kan pilih seperti itu ya. Suriah. Suriah republik juga, pemilihan juga. Ya. Lepas dari bersih enggak ya, yang penting kan yang kita bilang metodenya. Nah, ada yang kalau metode kerajaan tadi kan turun-temurun. Nah, ini kita nggak bahas ini memang, kita nggak bahas cara terpilihnya, tapi kita bahas syaratnya.
Nah gitu kan. Syaratnya bukan dia terpilih jadi pemimpin, apakah dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat ataukah memang warisan. Nah itu kan gitu. Ya. Nah itu nanti kalau mau dibahas nanti dibahas lagi babnya, ya kan, tentang cara terpilihnya, begitu. Nah kesimpulannya begini, ya kan, kesimpulannya aja. Kalau Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah itu tidak bermasalah. Seorang itu dipilih oleh rakyat atau wakilnya akan memeriksa, yang penting memenuhi syarat. Terus Ibnu Khaldun bilang begitu, ya. Jadi mau republik kah, mau kerajaan kah, yang penting memenuhi syarat yang kita bahas. Kalau dia bilang begitu, ya, kerajaan nggak masalah, silakan. Republik nggak masalah. Kalau berbeda itu sistem demokrasi. Betul. Ya kan? Walaupun memang kalau mau melihat warisan sahabat Khulafaur Rasyidin memang dipilih. Nah, begitu. Ya kan? Memang dipilih. Karena Abu Bakar terpilih dipilih. Bukan ditunjuk oleh Nabi bahkan. Ya kan? Makanya kata apa namanya? Kata siapa ya? Tapi senang kalau masalah. Kalau memang pemimpin itu warisan, dia saya lah yang berhak menggantikan Nabi. Karena saya satu yang dikasih kabar. Kata Abdul Umar, kalau pemimpin itu warisan, saya berhak karena saya rumah, begitu. Begitu ya, seperti itu. Oke, tapi kan yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin memang dipilih oleh wakil rakyat. Kan begitu ya? Bukan musyawarah, surah, bukan warisan. Tapi Ibnu Khaldun mengambil kesimpulan, karena fokus kepada tujuan bukan cara. Fokus pada tujuan bukan cara. Ya, arti tujuan lebih penting daripada cara. Selama memang dia syarat-syarat terpenuhi, ya, walaupun caranya dengan warisan, silakan. Begitu, ya kan, silakan. Dan faktanya ya, tidak sedikit negara-negara yang sistem kerajaan ini bagus. Rakyatnya makmur, kesejahteraannya terjamin, keadilan dapat ditegakkan. Yes. Dibanding negara republik, rakyatnya berantem karena belum menjadi pemimpin, kan begitu. Itu kan fakta juga kan? Iya betul ya? Kan fakta juga. Kan ada orang Brunei, mereka pada ribut nggak ingin gantiin rajanya? Kan enggak, mau udah sejahtera kok, mau pengen ribut. Betul ya? Kecuali pemimpinnya gak kapasitas, anaknya malah ganti bapaknya tapi gak mampu, berantakan. Nah itu baru bisa bikin cawas gitu. Sekarang begitu ya, ini anaknya malah ganti bapaknya nih, ternyata belum cukup mampu, ada negara jadi berantakan. Nah kayak ribut, nah itu benar. Tapi kalau baik-baik aja, kan rakyat tenang-tenang. Karena faktanya masyarakat biasa itu gak pernah pusingin siapa pemimpin sih. Yang penting saya sejahtera kan gitu. Betul kan? Itu faktornya. Raja dirangkul ya. Iya, pokoknya negara manapun ya. Ya, kan seperti itu kan. Makanya kenapa Ibnu Khaldun mengatakan tidak masalah kalau dipilih secara surah oleh wakil rakyat ataukah warisan dari orang tuanya, yang penting memenuhi syarat. Nah, dan bisa menegakkan hukum dan keadilan. Udah gitu aja. Kenapa? Karena secara teksnya Al-Quran nggak mengatur. Nih, pemimpin harus dipilih begini, nggak ada. Gitu ya? Nah itu dikatakan disinilah fleksibelnya Islam. Ya, gitu. Ya. Kalau ulama-ulama zaman sekarang yang memprotes sistem kerajaan itu karena mereka udah kebanyakan belajar tentang demokrasi. Tapi kalau ulama-ulama yang belajar ekonomis nggak ada yang protes-protes begitu, nggak. Kan ada juga tuh ulama-ulama sekarang yang protes sistem kerajaan, ada. Tapi mereka kebanyakan belajar barat. Kalau mereka belajar Islam, karena Islam lebih fokus kepada tujuan daripada cara. Cara itu disesuaikan dengan kondisi, tapi tujuannya nggak boleh berubah. Nah begitu, ya kan? Yang penting tujuannya ke masjid, mau jalan kaki kah, mau naik motor kah, mau naik sepeda, begitu. Yang penting sampai ke masjid. Nah ibaratnya begitu kalau analoginya. Makanya kan dipermasalahkan, yang penting bersuci, apakah pakai air atau kata tayamum, kan begitu. Ya kan? Gak bisa pakai air, pakai tayamum. Yang penting bersuci. Ya, makanya gak dipermasalahkan. Mau kerajaan enggak? Mau republik enggak? Yang penting keadilan bisa ditegakkan, hukum bisa diterapkan. Udah gitu.
gitu ya, seperti itu. Itu kalau pertanyaan seperti itu Pak ya. Jadi teks Quran hadis memang tidak mengatur harus seperti itu. Ya makanya kita nih fokusnya ini dulu nih. Nah ada pun caranya nanti ada di fikih juga. Silakan lagi. Ya. Baik, ada yang tanya lain? Silakan Pak Dino. Terima kasih atas waktunya. Tadi tentang apa ya? Kemampuan kapasitas seorang pemimpin itu apakah kemudian dia diberi hak istimewa, ya, preferensi untuk mengambil istimbat hukum yang mungkin berbeda dari kaidah hukum sebelumnya atau hukum yang berlaku sebelumnya. Contohnya gini, Khalifah Umar bin Khattab itu dalam beberapa case ya itu beliau berani gitu ya mengambil istimbat hukum yang sebelumnya tidak ada, yang belum dilakukan oleh Rasulullah maupun Khalifah sebelumnya ya, Abu Bakar As-Siddiq. Contoh dalam case bahwa seorang pencuri itu harus dipotong, itu nasnya sudah pasti OT. Tapi Umar kemudian mengambil sebuah kebijakan bahwa kita lihat masalahnya dulu, latar belakang dia mencuri itu karena apa? Iya. Ternyata setelah diselidiki karena dia memang apa ya, terpaksa kalau dia nggak mencuri dia mungkin akan mati gitu ya. Sehingga kemudian Umar malah tidak memotong tangan seorang pencuri itu, malah dia dikasih gitu, dikasih kebutuhan apa yang dibutuhkan gitu. Itu kan revolusioner menurut saya, Umar itu. Kemudian dalam case yang lain, dalam soal adzan gitu ya, atau dalam rakaat tarawih gitu kan, Umar itu kan beliau 36 ya tadi ya? Ya punya di yang 36 itu Mekah. Mekah ya. Pokoknya beliau berada di yang lain gitu. Case semacam itu. Nah, itu apakah seorang pemimpin boleh seperti itu? Punya hak istimewa, privilege untuk mengambil istimewa hukum ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang soal demokrasi tadi. Demokrasi tadi kan bilang demokrasi bukan produk Islam. Ya, dia produk Barat. Kalau nggak salah itu memang berasal dari pemikiran Sokrates ya. Kalau nggak salah, dia yang mencetuskan istilah pertama Primus Kratos itu. Kemudian kita adop sampai sekarang, dan negara-negara Islam pun banyak yang mengaplikasikan pola demokrasi ini. Di Indonesia sendiri, kemudian Malaysia, kemudian juga negara-negara Timur Tengah kita bahas, ada Mesir, ada India, ada Iran juga, ada Aljazair, Indonesia tadi ya, Lebanon, Suriah juga. Jadi ada banyak beberapa negara Islam yang menerapkan sistem demokrasi ini. Dan menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga beliau juga pernah mengatakan bahwa esensi demokrasi ini berdekatan dengan Rasulullah. Jadi bahkan secara dramatis beliau mengatakan atau menyebut bahwa demokrasi itu sebagai ibarat hilangnya umat Islam. Di Soekarno pernah bilang begitu. Artinya beliau memang memperbolehkan umat Islam memakai demokrasi. Kemudian Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia bukan Imam Ghazali ya, tadi. Dia seorang ulama intelektual aktivis Mesir. Juga beliau pernah mengatakan bahwa sistem demokrasi atau pemilihan umum itu tidak menjadi aib bagi umat Islam di negara Muslim, hanya karena bangsa asing telah terlebih dahulu mempraktekannya. Nah itu kan. Ini gimana itu? Artinya kan sebenarnya kita Islam pun boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terlalu panjang ya. Tentang demokrasi tadi. Jabru ya. Jabru saja. Baik. Demokrasi memang betul bukan berasal dari Islam. Tapi Islam itu agama yang fleksibel, agama yang bisa mengadopsi selama tidak bertentangan dengan hal yang sifatnya baku. Ya, yang baku ya, kan ada yang baku namanya tawabit, ada yang mutaghayyir yang fleksibel. Ya, jadi tak semuanya fleksibel, harus ada yang harga mati kan gitu. Nah, mungkin kalau semuanya fleksibel, ya
Ya kan kayak agak berubah bentuk sesuai dengan cetakan kan gitu. Ya kan? Sesuai dengan cetakan berubah bentuk kan gitu. Ya enggak kan? Nah, seperti itu. Nggak mungkin. Ya, di ibarat tubuh kita ada yang baku seperti tulang keras, kaku gitu ya, nggak bisa dibengokin, ya kan? Tapi ada yang fleksibel seperti kulit kita, bisa senyum, ya kan? Bisa manyun, gitu kan? Ada fleksibel. Emang begitu, analoginya begitu, betul. Ya, jadi nggak semuanya fleksibel, ya kan? Jaga aja, ditambah dicetakan apa, jadi begitu gitu. Ya, kayak tubuh kita lah, ada yang kaku kayak tulang, ya, kepala, kaku kan? Tapi ada yang fleksibel kayak wajah kita. Ada kalanya senyum, ada kalanya cemburu kan gitu ya. Nah, gitu. Fleksibel sesuai dengan kondisi. Nah, begitu kira-kira mata kita terkadang meleng gitu ya. Seperti itu. Sama. Nah, sehingga apa yang datang dari demokrasi tadi yang tidak bertentangan dengan Islam, kita ambil. Yang bertentangan baru kita tolak. Contoh langsung ya, contoh langsung ini. Kalau demokrasi artinya rakyat yang mengatur semuanya, itu nggak mungkin sama dengan Islam. Karena ada yang rakyat yang boleh mengatur, ada yang Tuhan yang ngatur. Nah, kan begitu. Gitu ya. Nah, contohnya yang rakyat boleh ngatur, milih pemimpin. Silakan rakyat memilih siapa. Ya kan, suara terbanyak menang, boleh. Kok? Tapi kalau demokrasi artinya kita membuat hukum di DPR, hukum diputuskan berdasarkan suara mayoritas. Walaupun salah tetap jadi hukum. Nah, itu nggak demokrasi dalam Islam. Nggak pas begitu. Nah, kalau hukum yang dibuat bertentangan dengan Islam, tapi mayoritas anggota DPR setuju, kan jadi undang-undang. Nah, kalau itu demokrasi, nah itu nggak boleh. Gitu ya? Gitu kan? Nah, tapi demokrasi itu bisa mendatangkan kebaikan. Saya ngobrol dengan beberapa politisi Muslim begitu. Kita nikmati demokrasi untuk apa? Untuk kita menang dengan cara yang bagus. Ya, itu apa? Kita menarik hati masyarakat. Lama-lama kita menang. Dengan apa? Dengan demokrasi, kebenaran. Ini demokrasi dengan kebenaran. Ya kan? Untuk memimpin sebuah negara. Demokrasi. Misalkan, ya, berdasarkan demokrasi, kan PKS sampai jadi ketua MPR. Kan demokrasi bisa bagus, gitu ya. Di Turki, ya kan, Erdogan terpilih, demokrasi menang, ya kan. Di Mesir, ya Ikhwan Muslimin menang, demokrasi bagus, gitu ya. Artinya nggak 100% mentang-mentang tidak tolak gagalan kepada Islam, itu juga nggak bijak dan nggak objektif, nggak objektif ya. Rugi dong, ada yang bagus dari luar hanya karena dari luar kita tolak. Kan gitu ya? Kan prinsipnya ekonomi lahir dari manapun kita ambil. Itu tadi yang disebutkan ya. Al-hikmatu dalatul mu'min. Ya, yang Imam Ghazali bilang tadi itu. Di demokrasi itu ibarat dalatul mu'min, sesuatu yang hilang yang kita temukan. Nah, jangan itu. Cukup jelas ya. Artinya enggak sepenuhnya kita tolak, enggak sepenuhnya kita ambil. Tetap ada filternya. Ya, betul. Saya setuju. Ya, benar, saya juga udah baca pemikirannya Syekh Ghazali, ya kan, atau Syekh Qaradawi, memang beliau masih pemikir yang moderat, ya, karena sebagian teman ada yang sama wah, demokrasi kafir, ada juga begitu, ada, demokrasi kafir, kafir tapi kafir lah, kafir bukan demokrasi kafir gitu, ya kan, sehingga negara kita adalah negara kufur, memang begitu. Ya, udah ada makanya, main gitu dah. Kalau saya tantang, saya bilang, ayo kita duduk bareng sekarang. Saya balik kebetulan karena saya kuliah, saya susah lihat kalau begitu. Ya kan, buku yang kamu pegang itu sudah khatam saya baca. Ya kan, yang buku jemaah itu pada sudah saya dah khatam saya baca. Ayo duduk saya bilang bang. Ya gitu. Ya, saya tahu ada kartu gitu kan. Ya, begitu. Ya, nah jadi jangan gara-gara datang dari luar. Itu lagi enggak, tapi juga enggak mentah-mentah kita tenang, karena tetap kita punya jati diri kita yaitu Islam, gitu ya, seperti itu, oke, gitu. Terus tadi yang pertama, nah itu, nanti di sini ada yang kita sebut kata ilmiah, kapasitas keilmuan, ya, kapasitas keilmuan itu yang paling tinggi apa? Ijtihad. Jadi mampu beristihad. Nah, benar. Sah
kalau memang seorang pemimpin tingkatannya sudah sampai mustahil, itu ulama sepakat dia boleh membuat hukum yang berbeda dengan yang sebelumnya. Iya, betul, boleh. Ya, boleh. Makanya tadi yang dicontohkan benar. Ya, kenapa Umar bin Khattab di zamannya ada pencuri dari potong tangan? Karena Umar bin Khattab itu melihat makosibnya. Kenapa zaman Umar bin Khattab ada yang menganggap tidak dikasih zakat? Padahal kalau menyebutkan dikasih, ada kan makosibnya. Makanya ulama hampir sepakat. Emang Umar bin Khattab itu jenisnya di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Ya, jadi kemampuan beliau itu, subhanallah. Ya, kafa'ah ilmiahnya, kafa'ah kiadiahnya juga ya, kafa'ah kepemimpinannya, subhanallah. Kalau kafa'ah khuluqiyah yang ditanya walaupun gak begitu, giliran gitu, kalau lembutnya banget gitu. Pokoknya nyaris ya, nyaris sempurna gitu. Ya, dan kebetulan memang Allah mentakdirkan kan dia paling lama 13 tahun dibanding yang lain. Paling lama, yang paling pendek Abu Bakar 3 tahun. Nah, itu pun karena harus mewafatkan. Kalau yang lain kan semua meninggalkan dan dibunuh. Ya kan, karena dibunuh kan yang 3 tuh Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali semua dibunuh. Nah, kalau Bakar memang meninggal sakit meninggal. Dan begitu. Ya, betul. Banyak. Ya Bakar saya setuju. Ya, memang untuk revolusioner dan visioner. Ya, jadi pemikiran beliau itu sangat maju. Ya, makanya politik Islam di zaman beliau tuh subhanallah banyak hal-hal yang baru yang belum ada dalam Khawarij. Khawarij itu bukan Khawarij. Sebelum tidak ada Khawarij banyak kan hal-hal yang baru. Betul. Itu kalau memang pemimpin kapasitas harus seperti itu. Makanya kita perlu pemimpin yang kapasitas itu tinggi setinggi mungkin. Kan kita udah merasakan ya jujur ya. Kita kan udah merasakan ketika Habibie mimpin. Kayak gimana coba? Subhanallah kan? Berapa lama dia mimpin? Enggak sampai 2 tahun ya? Tapi lihat perubahan yang terjadi ketika beliau mimpin. Itu karena begini sederhananya. Kalau ibarat puzzle, kita yang main orang cerdas, kan hati. Makanya kita kalau mimpin itu ya. Kalau seandainya hasil sekolah itu sebagai alat ukur, dia masa lulusan S1 lulusan S3 nulis ada. Kan begitu ya? Sama-sama S3, ya lihat IP-nya berapa ya? Kan begitu. Ya kan? IP-nya sama, lihat tesisnya tentang apa, kan begitu. Lihat ada korelasinya gitu dengan kita. Kalau dengan sarjana bangunan jadi presiden, kan beda dengan sarjana yang memang belajar politik, kan beda. Sarjana yang belajar ekonomi, kan beda. Ada kan? Ilmu yang dipelajari di bangku sekolah memang sudah ya, menjadi alat yang digunakan untuk memimpin gitu. Kan beda. Orang ya lulusan ekonomi tapi dunianya lain lagi. Ya, tentang kasus sarjana hukum jadi pedagang. Ini kan salah, bukan salah. Kan gitu ya. Tapi kalau misalkan sarjana hukum jadi pengacara, kan lebih tepat. Kan gitu ya. Maksudnya begitu ya. Betul. Memang benar. Boleh kalau kapasitasnya memadai. Ya. Nah, itu kan zaman sekarang udah mudah. Orang pintar yang bisa bilang pintar siapa? Yang pintar juga. Ya kan, makanya cakap di zaman sekarang nih, lembaga-lembaga pendidikan pada undang capres. Ya, perguruan tinggi, sehingga kapasitas ilmunya kelihatan. Ya, gak kelihatan ya? Kan kelihatan tuh kapasitas ilmunya itu. Ya coba tetap aja yang bisa baca juga orang pintar juga gitu, tetap aja. Yang nggak pintar tetap aja nggak bisa baca juga kan? Ya, tapi berhubung kita masih banyak yang belum pintar ya begitulah. Makanya mereka tetap percaya elektabilitas tetap. Nah kan gitu. Kenapa? Karena yang kapasitas masih dikit. Nah gitu. Kalau kita tadi nggak mau dipimpin orang pintar. Nah itu yang repot. Nggak mau dipimpin orang pintar. Dipimpin orang yang biasa-biasa aja. Ya kan? Padahal kan kalau dipimpin orang pintar kan enak ya. Coba kalau kita naik mobil, supirnya udah ahli banget tuh, cepat, aman, nah gitu. Udah cepat aman kan enak. Kalau aman tapi pelan kan lama banget nyampe. Mendingan mana supir yang udah ahli cepat aman, sama yang baru bisa aman juga tapi lama. Ada yang cepat tapi ugal-ugalan gitu. Ya kan yang cepat yang aman, yang udah ahli. Bawanya kapan dengerin dia tahu, kan ahli gitu ya.
tapi kapan hidup tahu, dan hidupnya ada kita jadi berubah, ya kan? Hanya masuk ke PN. Kasus Habibie dulu kan ditolak itu. Nah itu. Laporan kan hebat itu. Makanya saya bilang, ya kan? Kalau dulu mahkamah pintar, sekarang harus pintar lagi. Ya Allah. Ya, jangan-jangan pola pikirnya kalau pemimpin pintar nggak bisa diatur. Nah, itu nanti ada kami itu sinyal nanti ada. Ya, ada insya Allah. Ya, ada kami nanti. Ya, insya Allah kami nanti ada. Oke, cukup ya. Nah, ada lagi kita mau tambah lagi pertanyaannya. Memang di dunia ini yang habis cuma satu, waktu. Yang lain nggak habisnya. Yang ada kan, itu belajar ada habisnya. Banyak ulama nulis buku nggak selesai karena meninggal. Ya, tapi baca jalan lain. Sampai itu yang nulis jalan Suti sampai jalan di Mahali. Kenapa? Karena meninggal lanjutin. Banyak kan begitu. Ya, jadi memang yang habis cuma waktu. Ya, dan memang itu nggak boleh habis. Ya kan, kalau habis orang mikir. Baik, kalau waktu juga kita cukupkan kajian kita pada pagi hari sampai di sini. Mudah-mudahan bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat semua, ya, betapa pentingnya pendidikan pemimpin. Maka mari kita memilih pemimpin dengan rasional, bukan dengan emosional. Dahulukan kapasitas daripada elektabilitas. Nah, seperti apa kapasitas yang diberikan? Nah, ini kita akan bahas lebih terperinci lagi pada kajian-kajian, dan insya Allah masih ada 3 kali lah ya, akan kita bahas tuntas. Tentu menurut sudut pandang fikih. Saya mengatakan fikih ya, karena nanti fikih dengan syariah beda. Oke, demikian yang maaf. Ya, mudah-mudahan akan kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa hasna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.